Aku belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara jeritan dari arah desa. Terima kasih telah berkunjung ke video ini. Segmen video ini bernama Kisah di Dalam Cerpen, di mana ada berbagai macam kisah menarik yang akan kami ceritakan untuk menemani kamu di setiap hari Senin pukul 9 malam. Maka dari itu, sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa tahu saat kami mengupload video baru. Kisah di dalam cerpen kali ini berjudul Fight Before Darkness, karya Indar Widya. Pagi yang cerah menyambut hari besar di pelabuhan Portum. Orang-orang lalu lalang dengan perasaan riang menunggu kapal-kapal yang membawa perantau merapat ke dermaga. Para orang tua tidak sabar menanti kepulangan anak mereka dari pulau utama. Sebagian besar dari mereka pergi untuk berdagang atau bekerja apa saja yang bisa mereka lakukan. Kulihat banyak anak-anak berlarian saling mengejar mengintari ibu-ibu mereka yang tengah menanti dengan antusias, atau sepasang kakek nenek yang menunggu anak mereka pulang membawa cucu dan menantu. Juga sekelompok orang yang datang hanya untuk melihat-lihat. Tidak ada keluarga yang mereka tunggu. Bisa jadi memang tidak ada anggota keluarga yang merantau ke pulau utama. Bisa jadi mungkin mereka yang merantau lupa untuk pulang. Pagi ini aku ikut gerombolan orang-orang yang menanti kapal. Sudah 2 tahun terakhir, kakak laki-lakiku sekaligus satu-satunya saudara yang aku punya merantau untuk bekerja di istana raja. Bukan pekerjaan besar, tapi kakakku selalu bilang di setiap suratnya bahwa pekerjaannya adalah penting. Memastikan tanaman di taman istana tersusun rapi dan tumbuh dengan subur. Aku selalu tersenyum setiap kali membaca suratnya. Pekerjaan pentingnya adalah tukang kebun. Semenjak resmi menjadi yatim piatu, kakakkulah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup kami. 2 tahun lalu ia memutuskan ikut kapal berlayar ke pulau utama dan bekerja sebagai tukang kebun istana. Sayang sekali, di suku kami, anak perempuan dilarang berpergian meninggalkan pulau mereka. Ya, setidaknya kakak akan selalu mendeskripsikan bagian istana yang pernah ia kunjungi untuk mengobati rasa kecewaku. Suara kapal yang tengah mendekat ke dermaga membuat semua orang yang telah lama menunggu bersorak riang. Kami bertepuk tangan dan melambaikan tangan tanda selamat datang kembali. Aku juga melakukannya. Aku melambaikan tangan tinggi-tinggi sambil bersorak memanggil nama kakakku. Entah dia mendengar atau tidak, aku senang akhirnya bisa bertemu kembali. Hei, lihatlah, Luna adikku sudah bertambah tinggi, ucapnya sambil merentangkan tangan hendak memelukku ketika kami pertama kali bertemu. Aku membalas pelukannya singkat. Dan lihatlah, Neoma, kakakku yang hitam ini makin legam saja kulitnya dimakan matahari, balasku yang meledek. Mendengar itu ia hanya membalas dengan kekehan pelan dan kami berjalan meninggalkan pelabuhan. Tidak banyak yang berubah semenjak pertama kali ia berangkat ke pulau utama. Rambutnya keriting dengan warna kemerahan, badannya tegap dan berotot. Dia tidak bertambah tinggi kurasa. Lebih tepatnya dia seperti memendek. Dulu aku hanya setinggi dadanya. Sekarang aku sudah setinggi bahunya. Dia benar. Mungkin memang aku yang bertambah tinggi. Tetapi tidak menampik kalau kakakku ini memiliki wajah yang tampan. Matanya tidak sipit, tidak juga bulat. Rahangnya tirus dengan hidung yang tidak terlalu mancung dan bibir tipis. Jika dilihat dari sudut pandang manapun, Neoma memiliki wajah yang sangat proporsional. Waktu berlalu dengan cepat. Hari ini seolah sore datang lebih awal dari biasanya. Udara mulai terasa dingin dan angin malam mulai bertiup perlahan.
Jadi, bagaimana keadaan istana? Tanyaku ketika kami sedang bersantai di ruang keluarga. Tidak seperti dugaanku. Kukira Naoma akan antusias seperti yang sering dia tulis di suratnya, ternyata tidak. Justru sebaliknya, wajahnya tampak gusar, ia tampak gelisah. Apakah kau baik-baik saja? Tanyaku lagi. Sebenarnya, raja sudah tewas terbunuh. Aku pulang bukan karena sedang berlibur, Luna. Aku pulang karena pulau utama sudah tidak aman lagi. Tinggal menunggu hari saja. Pulau kita akan dijajah. Ucapnya dengan cepat dan sedikit gemetar. Penjajah, raja tewas. Lelucon macam apa ini? Tetapi demi melihat betapa seriusnya Neoma dan betapa besar ketakutan yang ia rasakan saat ini, kurasa ia memang serius mengatakannya. Apa yang terjadi? Sekelompok penjajah datang dari pulau asing. Mereka menyebut diri mereka sebagai suku Aham dari Pulau Rote. Mulanya raja menyambut mereka dengan baik. Tapi semalam, kepala suku Aham mengumumkan kematian raja. Dan kerajaan sudah jatuh di tangan mereka. Suku Aham bukan suku yang ramah. Mereka menyiksa pemberontak, memperkerjakan rakyat dengan paksa, dan memungut pajak tinggi. Sebenarnya, kami tidak pulang, Luna. Kami melarikan diri. Cepat atau lambat, kepala suku mereka yang mengaku sebagai raja akan menghancurkan pulau ini. Wajah Neoma tampak pucat. Keringat dingin mengalir dari dahinya. Astaga, lalu apa yang harus kita lakukan, Kak? Rasa takut, panik, dan lemas bercampur membuat perutku serasa seperti diaduk-aduk. Aku mual. Kita akan pergi dari sini secepatnya. Cepat, ambil barang-barangmu. Kita akan mengungsi. Dengan tergesa-gesa, aku mengambil beberapa barangku, beberapa helai pakaian, dan bahan makanan apapun yang bisa kurai. Tidak ada barang berharga di rumah kami. Itu mempermudah pergerakanku untuk berkemas secepat mungkin. Satu-satunya hal yang berharga di rumah ini hanyalah kenangan saja. Untungnya kenangan itu mudah dibawa kemanapun aku pergi. Kami berjalan meninggalkan rumah dengan cepat menuju dermaga pelabuhan Portum. Sesampainya di sana, tempat itu ramai oleh kerumunan orang. Kabar kematian raja nampaknya menyebar dengan cepat. Orang-orang tampak panik, ketakutan. Sesekali terdengar suara tangisan anak-anak yang rewel minta pulang. Aku dan Neoma merangsek mengibak kerumunan menuju barisan depan. Bagaimana ini, Sif? Kami sudah tidak aman lagi. Raja sudah meninggal. Maka tidak ada yang bisa melindungi suku kita lagi. Tanya seorang laki-laki yang berdiri tidak jauh dari tempatku. Sif, kepala suku kami tampak menimbang-nimbang. Ia berdiri dengan gagah di tengah kerumunan penduduk yang tak sabar menunggu kepastian langkah berikutnya. Kita melarikan diri saja dari pulau ini, mengungsi ke tempat suku yang lebih kuat. Kita gunakan kapal-kapal itu untuk melarikan diri. Seseorang entah dari mana berseru, diikuti anggukan dari beberapa orang. Tidak, kita lawan saja kepala suku berdebah itu. Jika mereka memang penjajah atau apalah itu, tidak seharusnya mereka menjajah negeri kita. Suara lain menyahut diikuti sorakan beberapa orang di sekitarku. Aduh, kenapa situasinya jadi makin rumit? Bagaimana kita bisa melawan mereka, bodoh? Kita ini suku kecil. Kekuatan kita terlalu lemah untuk melawan suku sekelas penjelajah seperti mereka. Jika dalam semalam pulau utama bisa mereka kuasai, maka dengan jentikan jari saja pulau kita akan dihabisi. Mendengar itu, banyak orang makin gelisah dan gusar. Sudah ku bilang, kita gunakan saja kapal-kapal itu. Kita melarikan diri sekarang. Orang-orang makin banyak mengangguk setuju. Tentu saja, melarikan diri adalah solusi tercepat dan terbaik menurut pemikiran mereka. Tapi bagaimana mau melarikan diri? Kapalnya tidak muat mengangkut kita semua.
Kali ini, suara seorang ibu yang tengah menggendong anak bayinya menarik perhatian. Beberapa orang mengangguk. Benar juga apa yang ia katakan. Aku juga sependapat. Selain itu, kami tidak tahu kemana harus pergi. Dan belum tentu ada jaminan jika kami berlayar sekarang. Malam ini juga, kami semua akan selamat. Orang-orang makin sibuk dengan pikiran masing-masing. Suara bisik-bisik dan percakapan dengan nada gusar semakin kencang terdengar di sana-sini. Ditambah lagi, makin banyak suara tangisan anak kecil yang tak kunjung mau disuruh diam. Malam itu, bulan bersinar dengan terang. Walau hanya berbentuk sabit, tapi temaramnya sampai ke permukaan laut. Aku menatap kakakku yang kini menggenggam tanganku erat. Wajahnya tampak kalut, seperti memikirkan sesuatu. Kulihat Chief yang sedari tadi menunduk berpikir keras kini mengangkat kepalanya. Sontak saja orang-orang langsung memperhatikannya. Suasana langsung lengang seketika. Dengan suara berat dan khasnya yang lantang, Chief menyampaikan sesuatu. Kita tidak akan kemanapun malam ini. Sontak saja orang saling bergumam keberatan dan hendak protes. Sebelum itu terjadi, Chief mengangkat tangannya. Tenang, saudara-saudaraku. Kita tidak bisa pergi dari sini. Ini adalah tempat tinggal kita. Dan mau tidak mau, kalian harus percaya. Kapal-kapal di belakangku ini tidak akan bisa membawa kita kemanapun. Jika kita berlayar sekarang, pengawal kerajaan akan melihat pergerakan kapal kita. Bukan tidak mungkin kita akan diserang di tengah laut dan tenggelam. Kumohon, bijaklah menyikapi situasi ini. Chief benar. Aku menyetujui semua perkataannya. Dia memang orang yang bijaksana, gagah, dan berkarisma. Itulah mengapa ia terpilih menjadi kepala suku kami. Tapi kita tidak bisa berdiam diri terus di sini, Chief. Cepat atau lambat, mereka akan menguasai kita semua. Sahut seseorang entah dari kerumunan sebelah mana. Chief mengangguk. Kita akan melawan mereka. Aku akan bertemu dengan kepala suku lain dari pulau-pulau kecil. Kita satukan kekuatan dan menyerang pulau utama sebelum mereka menyerang kita. Ucap Chief mantap. Tapi tampaknya orang-orang tidak setuju dengan ide gila itu. Mereka makin gusar dan pesimis tidak akan menang. Chief tahu itu. Ia melihat kegelisahan rakyatnya dengan jelas. Dengarkan aku, saudara-saudaraku. Kita lahir di tanah ini sudah ratusan tahun lamanya. Nenek moyang kita membangun peradaban ini untuk kita nikmati sampai sekarang. Kita akan mempertahankannya. Tanah ini tidak akan jatuh di tangan penjajah manapun. Seru Chief dengan lantang. Aku setuju. Spontan saja kalimat itu meluncur dari mulutku. Mendengar jawabanku, puluhan pasang mata langsung melihat ke arahku, termasuk Chief. Apa yang kau lakukan, Luna? Bisik Neoma kepadaku. Tapi aku tidak peduli. Aku melepas genggaman tangannya dan melangkah ke tengah kerumunan. Kita tidak bisa pergi begitu saja dari pulau ini. Ini rumah kita. Jika kita memilih lari, sama saja kita semua pengecut. Kapal-kapal itu tidak akan sanggup membawa kita semua mengungsi. Jika kalian tetap ngotot ingin berlayar, izinkan aku bertanya. Siapa yang bersedia dikorbankan untuk tetap tinggal? Tanyaku menantang. Senyap, tidak ada satupun yang menjawab. Jika kalian ingin tetap berlayar, malam ini juga, kemana kalian akan berlayar? Apakah kalian tahu tujuan kita akan kemana? Apakah kalian sudah menghitung beberapa banyak bahan makanan yang kita butuhkan? Apakah kalian tahu kalau bahan bakar kapal itu cukup untuk membawa kita ke pulau tujuan? Kita tidak akan terombang-ambing di lautan. Aku tahu apalah arti perkataan gadis cilik sepertiku di hadapan penduduk sebanyak ini.
Yang ingin kukatakan adalah kita harus memiliki keyakinan dalam diri kita. Siapa kita sebenarnya dan apa yang seharusnya kita lakukan. Jangan hanya mementingkan keuntungan segelintir orang, lalu kita mengorbankan banyak orang lainnya. Yakinkan dalam hati kita sekarang, sebelum kegelapan menyelimuti tempat ini, kita harus melawan. Jangan biarkan kegelapan menguasai hati kalian. Aku menghela nafas sejenak. Tanpa kusadari kalimat-kalimat itu meluncur dengan mulusnya. Aku menoleh menatap Chief yang kini memegang bahuku erat. Jadi bagaimana menurut kalian? Chief bertanya, dan kali ini orang-orang mengangguk setuju. Suara tepuk tangan dan beberapa sorakan menggantikan suasana malam yang kecam beberapa saat yang lalu. Aku menatap bulan sabit di langit sana sambil tersenyum. Lalu aku melihat ke arah Neoma yang memberiku anggukan setuju. Kau hebat, Luna. Suatu saat mungkin kau bisa menggantikanku menjadi kepala suku, ucap Chief penuh arti. Aku menatapnya sambil tersenyum, lalu mengangguk sebagai tanda persetujuan. Terima kasih. Setelah perkumpulan itu, Chief mengumpulkan para laki-laki untuk berlayar menuju pulau-pulau kecil menggunakan perahu. Sisanya kembali ke rumah mereka masing-masing, termasuk aku dan kakakku. Tidak seperti yang lain, kakakku tampak lebih gusar dan wajahnya merah padam. Dia menarikku ke arah hutan dengan kasar. "Hei, apa yang kau lakukan? Mau apa kita kesini?" tanyaku bingung. Tapi bukannya menjawab, Neoma malah memperkuat cengkraman tangannya dan menarikku semakin dalam ke hutan. "Apa yang kau lakukan, Kak?" tanyaku berusaha melepaskan diri. Begitu kami sampai di bagian hutan yang cukup dalam, Neoma melepaskan cengkramannya dengan kasar. Rasanya tanganku perih dan seperti terbakar. "Kau baru saja membunuh kami semua, Luna. Aku melihat mereka semua. Aku bertemu bahkan berjabat tangan dengan penjelajah itu. Mereka kejam, Luna. Mereka licik. Kita tidak akan bisa melawan mereka. Kita kabur sekarang, selagi masih sempat," ucapnya tengah membentakku. Aku menatapnya bingung. Sekarang aku tahu, selama ini dia bukan gusar atau gelisah. Dia frustasi. Dia sangat ketakutan, sampai-sampai ia dibutakan oleh ketakutannya sendiri. "Kakak, tenanglah. Kita harus yakin kalau kita bisa melakukannya. Kita harus yakin kalau kita akan menang melawan kegelapan itu," ucapku berusaha menenangkan. "Aku tidak punya keyakinan itu, Luna," bentak kakakku membuatku bungkam seketika. "Aku berjanji pada ayah dan ibu untuk selalu menjagamu. Aku harus melindungimu. Aku..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara jeritan dari arah desa. Orang-orang asing berdatangan, menarik paksa penduduk keluar dari rumah mereka masing-masing. Suasana langsung kacau. Beberapa rumah dibakar, dan suara tangisan anak-anak semakin nyaring terdengar. "Astaga, Chief dan yang lainnya belum kembali. Apa yang terjadi?" "Penjelajah itu sudah sampai sini, Luna. Ayo kita pergi dari sini." Neoma bergegas menarik lenganku, memaksaku berlari mengikutinya, memasuki hutan jauh lebih dalam. "Tidak, kita harus membantu mereka, Kak," ucapku menoleh ke belakang, menatap kekacauan di sana. Apa yang telah kulakukan? Harusnya aku setuju saja kita melarikan diri. Harusnya aku tidak berlagak seperti seorang kepala suku dan membuat mereka tertangkap sekarang. Aku menatap ke belakang. Desaku makin jauh dan suara-suara teriakan panik itu semakin samar. Aku berlari mengikuti langkah kakakku, menghabiskan sisa hidup kita dalam pelarian dan penyesalan. Terima kasih sudah menyimak kisah di dalam cerpen kali ini. Jika kamu suka, silakan klik tombol like dan juga share ke teman-teman kamu, serta tulis komentar kamu di bawah.
Kisah ini juga bisa kamu baca di website cerpenmu.com. Your story, your precious legacy.